Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang kita lihat contoh kasus ya, atau kita lihat latihan rangkaian ya. Oke, misalkan satu rangkaian yang terdiri dari sumber daya DC 50 volt, kemudian satu sumber daya lagi tetapi dia merupakan unit step function 50 UT volt. Kemudian ada dua resistor di sini, 2 ohm dan 6 ohm, dan satu induktor 3 Henry. Sekarang misalkan diminta menentukan arus I, nah I-nya tuh di sini posisinya jadi IL ya. IT ya, jadi arus yang merupakan fungsi terhadap waktu. Ya, mau nggak mau ya, kalau ada induktor di sini, kapasitor, pasti arusnya akan merupakan suatu fungsi terhadap waktu. Oke, kita lihat dulu. Saat T lebih kecil daripada 0. Ya, saat T lebih kecil daripada 0. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, sumber pemaksa 50 UT ini nilainya 0. Ingat ya. Jadi kalau ada UT di sini maksudnya sebelum T sama dengan 0 itu nilainya 0. Nah, dia baru bernilai 50 volt ketika T-nya sama dengan 0 dan seterusnya. Sehingga saat T lebih kecil daripada 0 ini 0. Kalau 0 ya berarti dia hubung singkat biasa. Perhatikan. Sehingga kalau hubung singkat biasa kita akan melihat satu rangkaian dengan sumber daya DC yang konstan, tidak berubah terhadap waktu. Entah kapan itu, mulai dari kapan, pokoknya 50 volt. Ya, sehingga ini adalah hubung singkat. Nah, kita perhatikan di rangkaian sebelah kanan. Ya, karena ini berlangsung lama gitu ya. Dan ini konstan, maka induktor akan berlaku sebagai kawat biasa. Jadi kawat biasa. Jadi arus akan lewat di sini seperti hubung singkat, seperti jalur biasa. Nah, kalau ada komponen yang paralel dengan hubung singkat, maka dia tidak akan pernah dialiri arus. Ya. Sehingga arus tidak akan lewat di R2 yang 6 ohm ini. Dia akan muternya ke sana. Nah, oke. Kenapa nggak lewat? Ya karena di sini tahanannya 0, resistansinya 0. Ya, maka ya nggak akan dia susah payah ke sini. Ya, harus akan lewat begini. Lalu apa? Lalu kita bisa mengukur arusnya, ya kan? Kalau posisinya seperti ini, maka ini hanya terdiri dari sumber tegangan 5 volt dan satu resistor 2 ohm. Sehingga nah, seperti ini arusnya kita gunakan hukum Kirchhoff tegangan, atau mau langsung juga boleh. Main E di main V gitu ya, ditambah tegangan di R, I kali R sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini 50 volt. I-nya kita cari, R-nya 2, maka kita dapatkan arus sama dengan 25 ampere. Oke, jadi ketika T lebih kecil daripada 0, maka ada arus yang mengalir sebesar 25 ampere. Atau kalau kita kembalikan ke induktor, nah induktor tadi ketika lebih kecil daripada 0, T-nya lebih kecil daripada 0, itu sudah ada arus sebesar 25 ampere. Oke. Nah, arus ini sering dikatakan sebagai I saat 0 min ya. Jadi I sebelum ini berpengaruh ya. I sebelum T sama dengan 0. T sama dengan 0 itu referensi kita. Dan nilainya 25 ampere. Oke, sekarang saat T lebih besar daripada 0. Begitu T lebih besar daripada 0, maka 50 UT tadi sudah akan mempunyai nilai sebesar 50 volt. Ya, sebesar 50 volt. Sehingga kita mendapatkan rangkaian seperti ini, ada sumber daya, ada induktor gitu ya, yang tadi itu sudah menyimpan energi tadi ketika T lebih kecil daripada 0.
ya. Maka rangkaian ini akan mempunyai dua respon, ya, respon alami dan respon paksaan. Respon alami adalah respon saat T jauh lebih besar daripada 0, ya. Sehingga apa? Ya sudah ini L sudah berlaku sebagai kawat biasa. Nah, makanya rangkaian seperti ini. Ya, jadi respon paksaannya adalah I di sini, IF di sini. Ya, karena ini hubung singkat, maka ini tidak ada artinya, ya. Sehingga arus hanya memutar di sini saja. Arusnya berapa? Arusnya sama dengan tegangan dibagi dengan R. Nah, lihat tegangannya ada 50 lagi, ya. Berarti tegangannya ada 100 volt, R-nya ada 2. Sehingga respon paksaannya, ya, sama dengan, ya, respon paksaan kalau kita gunakan Kirchhoff tegangan min 50 ditambah 2 dikalikan I paksaan sama dengan 0. Ini kita dapatkan. Nah, arus paksaan yang di sini nih, ya, komponen respon lengkapnya arus paksaan itu 50 ampere. Nah, respon lengkap terdiri dari respon alami dan respon paksaan. Respon alami kita tahu rumusnya adalah A E pangkat min T per tau atau konstanta waktu, di mana konstanta waktu itu sama dengan L dibagi dengan R ekivalen. R ekivalen itu apa? R ekivalen adalah tahanan ekivalen, atau kalau kita bisa katakan saja tahanan ekivalen Thevenin, ya, kita ingat pelajaran yang dulu, atau tahanan yang terukur di ujung-ujung induktor di mana sumber dayanya dimatikan. Kalau sumber arus dibuka, kalau sumber tegangan di short circuit. Oke, ya. R ekivalen adalah tahanan yang dihadapi oleh induktor. Tahanan total dengan sumber daya yang dimatikan. Oke, dan kebetulan di sini sumber tegangan, maka kita akan short circuit, atau kita bisa lihat sebagai R ekivalen Thevenin. Oke, R ekivalennya seperti ini. Sumber tegangan kita short. Nah, sekarang kalau dilihat dari ujung-ujung induktor ini, maka resistor R1 dan R2 itu hubungannya paralel karena kedua ujung bertemu. Ini ujung atas, ini ujung bawah. Sehingga R Theveninnya atau R ekivalennya adalah R1 paralel dengan R2, sehingga didapatkan 1,5 ohm, ya. Jadi 2 kali 6 dibagi 2 tambah 6, ya. Karena ini paralel hanya 2 resistor, kita bisa gunakan rumus ini. Oke, jadi kita bisa mencari tau-nya, konstanta waktu rangkaian sama dengan L dibagi dengan R ekivalen. Ya, L-nya ini 3 Henry, R ekivalennya 1,5, 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Maka, nah, kita sudah tahu respon naturalnya adalah A E pangkat min T per tau per 2. A E pangkat min T per 2. Nah, nanti kita tinggal mencari berapakah A. Kita tuliskan dulu respon lengkapnya. Ini respon alami, ini respon paksaan. Ya, ingat respon paksaan adalah respon di mana induktor sudah berlaku sebagai kawat biasa dan merupakan respon terjadi saat T jauh lebih besar daripada 0. Jadi tidak saat T sama dengan 0, tidak saat T sama dengan 2 detik, tidak, tapi sudah sangat jauh dari 2 detik, ya. Jadi ketika induktornya sudah tidak berpengaruh. Oke. Nah, untuk melihat
A, menentukan A, kita melihat kondisi awal atau melihat arus saat T sama dengan 0. Ya, ingat tidak seperti kasus yang pertama tadi. Di sini induktor itu sudah menyimpan arus. Ya. Ya, tadi kan kita lihat ya, ketika T lebih kecil daripada 0, ternyata di induktor itu sudah ada arus sebesar 25 ampere yang kita beri nama I0 min tadi. Nah, I0 min itu sama dengan I0 plus. Jadi ini maksudnya adalah arus saat T sama dengan 0 sedikit sebelum T sama dengan 0 dan sesudah T sama dengan 0 itu sama nilainya. Ya, jadi tidak mendadak berubah, tidak ya. Sehingga I saat 0 min sama dengan I saat 0 plus sama dengan I saat 0. Tadi di awal kita sudah hitung nilainya adalah 25 ampere. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung A. Kita masukkan dalam persamaan ini. IT sama dengan AE pangkat min 0,5 T ditambah 50, di mana T-nya 0. Nah, ya. Oke. Ini ya, ini kita tahu dari sini, dan ini adalah dari rumus IT tadi, di mana T-nya 0, A E pangkat min 0,5 kali 0. Ingat T-nya 0 ditambah 50. Ya. E pangkat 0 itu 1, ya, berarti AE pangkat A kali E ditambah 50 sama dengan A plus 50. Jadi kita punya persamaan 25 sama dengan A ditambah 50. Jadi berapa A-nya? 25 sama dengan A plus 50. A-nya berapa? Nah, A-nya min 25. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu A, maka kita sudah punya persamaan respon lengkap. Rangkaian tadi terdiri dari respon alami min 25 E pangkat min 0,5 T ditambah ini respon paksaannya. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Saat T sama dengan lebih besar daripada 0, nilainya sekian. Atau kalau kita mau lihat, memperlihatkan dengan UT, ya kalau dengan UT itu kita bisa menunjukkan saat T sama dengan 0 berapa, kemudian nah kita bisa ubah sedikit menjadi 25 ditambah 25 min 25 E pangkat min 0,5 T UT. Ya, jadi maksudnya 50 ini kita pecah menjadi 25 tambah 25. Kenapa? Ya karena saat E sama dengan 0 itu 25. Nah, ini ya. Nah, kemudian saat T mulai 0, nah ini baru masuk pengaruh UT-nya di sini. Nah, 25 dikurangi 25 E pangkat min 0,5 T UT. Nah, nanti bisa dilihat kalau T-nya 0. Oke, kalau T-nya 0 berarti sama dengan 25 ditambah 25 dikurangi 25 pangkat 0. Ya, pangkat 0 kan 1. Ya, 25 kali 1 25 min 25 jadinya. Jadi 25 ditambah 25 dikurangi 25. Jadi sama dengan 25 ya. Jadi saat T sama dengan 0 nilainya 25. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan fungsi arus tadi bentuknya seperti ini. Ya, oke. Jadi responnya lengkap seperti ini. Saat steady, jadi kalau induktornya sudah tidak terpengaruh, ya ini nilainya. Inilah nilainya. Ya. Saat steady-nya ya 50 volt. 50 volt. 50 ampere ya, arus ya, maaf, ini 50 ampere. Nah, saat T sama dengan 0 ya. Ini sebelum T sama dengan 0 ya. Jadi saat UT-nya tidak berpengaruh, induktornya sudah ada arus di sini sebesar 25 ampere. Kemudian
Saat T sama dengan 0, maka sumber tegangannya jadi 2. Yang pertama yang 50 volt tadi, dan yang kedua adalah yang 50 volt UT. Dia akan punya nilai saat T sama dengan 0, maka arusnya akan tambah, ya, berlama-lama menjadi makin lama makin besar sampai nilai steady-nya. Seandainya tadi tidak ada induktor, maka arusnya ya langsung 50 ampere di sini. Ya, jadi ada sumber tegangan, ada 2, ya, kemudian ada resistansi, ya, maka arusnya 50 ampere. Tapi karena ada induktor, maka perubahannya menjadi pelan-pelan seperti ini. Oke. Ya, jadi saat T sama dengan 0 ini terlebih kecil daripada 0, ini saat T sama dengan 0, dan seterusnya, ya. Nah, ini makin lama makin besar. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah nilai steady-nya yang biru ini. Jadi kalau rangkaian tadi itu diukurnya beroperasinya sudah lama sekali, ya, maka ya nilainya yang terukur arusnya ya hanya 50 ampere. Jadi kalau kalian mengukur satu rangkaian ada DC, ada L, ada C, kalau didapatkan nilai I yang steady tidak berubah, ya berarti itu adalah sudah merupakan nilai steady-nya. Ya, dan konstanta waktu ini saat T sama dengan 2. Nah, jadi saat T sama dengan 2 di sini, ya, nilainya berkurang 0,36 dari nilai asalnya. Atau sering dikatakan gampangnya ya sudah 70% ya, sekitar itu ya, dari nilai steady-nya. Atau turunnya 0,36 turunnya, ya, berkurangnya. Oke. Nah, coba sekarang ini untuk contoh yang kedua. Oh, ini tadi ya. Oh ya, ini yang tadi. Tapi pertanyaannya beda ya. Kemudian jika ditanyakan berapakah arus yang mengalir pada tahanan 6 ohm. Nah, tahanan 6 ohm. Jadi ada arus nggak sih? Oh, kalau saat T sama dengan 0 sesaat gitu ya. Kemudian T sama dengan 2, T sama dengan berapa tadi? Nah, saat T sama dengan 2, T sama dengan 3, itu masih ada arusnya, ya, masih ada arus yang lewat di 6 ohm. Nah, meskipun nanti ketika dia sudah mulai T sama dengan 10 detik mungkin ya. Nah, sudah tidak ada arus lagi yang mengalir. Ya. Oke. Tapi sesaat ada itu arus yang lewat di 6 ohm ini. Ya, jadi ketika induktornya itu masih mempunyai pengaruh, ya. Jadi ini belum resistansi 0. Jadi ini belum berlaku sebagai kawat biasa, maka ya arus mengalir ke sini dan arus mengalir ke sini. Oke. Nah, terus berapa arusnya? Nah, oke. Kita lihat saja. Jadi bahwa 6 ohm ini paralel dengan induktor, berarti tegangannya sama ya. Tegangannya sama. Nah, yang kita tahu dari induktor tadi apa? Arusnya. Nah, kalau kita tahu arusnya, kita bisa cari tegangannya. L DIL per DT. L-nya 3 Henry. DIL per DT, mau tidak mau saya harus menurunkan IT tadi 50, min 25 E pangkat min 0,5 T. Kita tulis lagi seperti ini dulu, tidak apa-apa ya. Kalau tadi kan 25 ditambah 25 dikurangi 25 E pangkat. Nah, ini kita tuliskan seperti ini ya. Kita tuliskan seperti ini saja supaya lebih mudah untuk menunjukkan penurunannya. Kita turunkan ya. 50 diturunkan terhadap T tentunya 0 karena tidak ada T-nya. Tinggal yang ini kita turunkan terhadap T. Caranya bagaimana? Ya sudah, min 0,5-nya kita turunkan ke bawah. Ya, E pangkat min 0,5 T-nya tetap jadi min 25, min 0,5-nya ditaruh di bawah sini, diturunkan jadi kalikan min 0,5 E pangkat min 0,5 T. Nah, ini hasilnya. Ya, oke.
kita lihat hasilnya bentuknya eksponensial 37 E pangkat min 0,5 T UT. Ya pasti ya, karena tegangan di induktor ini makin lama makin habis. Ya, kalau dia sudah berlaku sebagai kawat biasa ya berarti tegangannya sudah 0. Jadi saat T-nya itu besar, E pangkat ini sudah besar, ya, maka E pangkat yang lebih besar tak berhingga misalkan kan 0 ya, jadi VL-nya 0. Oke, ini VL dalam kurung T harusnya ya, karena merupakan fungsi terhadap T. Oke, sekarang yang ditanya adalah arus yang lewat di 6 ohm. Nah, karena tegangannya sama, arusnya sama dengan VR2 per R. Nah, oke. Nih, VR per R2. Tegangannya, maaf ini keliru ya, ini dan ini harusnya 37,5, ini harusnya 37,5 ya. Ini adalah VR2. VR2 harus sama dengan VL. Nah, ini maaf nulisnya keliru ya, ini nulisnya keliru. Tetapi hasilnya ini benar ya. Nah, ini nulisnya aja keliru ini ya. Jadi tegangan dibagi dengan resistansi sehingga hasilnya adalah 6,25 E pangkat min 0,5 T ampere ya, bisa diberi nama UT gitu ya, dikalikan UT ya. Kita lihat ini juga merupakan fungsi terhadap waktu ya. Jadi kalau T-nya itu besar sekali sudah tidak berhingga, maka ini nilainya 0 ya. Ketika T sudah lebih besar, atau kalau kita lihat dari grafik tadi, ketika T sudah sama dengan 10 detik saja ya, ini nilainya sudah 0 ya, sehingga ini sudah berlaku sebagai kawat biasa. Tetapi sebelum itu IR2 masih dialiri arus dengan persamaan arusnya seperti ini. Nah, kalau R1, nah R1 kita macam-macam ya, kita bisa macam-macam, tapi kalau di sini saya hendak menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Ini arus ya, ini arus, berarti hukum Kirchhoff arus ya. Jadi arus masuk di sini dibagi menjadi IR dan IL. Jadi kalau dipakai hukum Kirchhoff tegangan, IR1 sama dengan IR2 ditambah IL gitu ya. Jika kalau ditanya IR1 ya sudah, IR1 ini pindah ke kanan ya. IR1 sama dengan IR2 ditambah IL. IR2 nya ini, IL-nya tadi ini ya. Oke. Nah, sudah kita jumlahkan saja. Oke. Demikian dan seterusnya ya. Oke.